Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini bersama Bapak dalam pelajaran pemeliharaan kelistrikan sepeda motor kelas 12 TBSM. Dan di sini kita akan melanjutkan materi tentang memperbaiki sistem instrumen dan komponennya. Jadi di sini ada 6 yang akan kita bahas tentang memperbaiki sistem instrumen. Yang pertama adalah perbaikan baterai, kedua adalah perbaikan sekring, ketiga perbaikan speedometer dan odometer, keempat perbaikan takometer, kelima perbaikan volume bahan bakar atau pengukur volume bahan bakar, keenam perbaikan pengukur suhu mesin. Oke, di sini kita langsung aja menuju yang ke pertama adalah perbaikan baterai. Nah, di sini untuk perbaikan baterai bisa kita lihat, bila suplai arus listrik dari baterai terhambat, periksa terminal baterai. Pada baterai basah, terminal baterai sering tertutup endapan putih akibat elektrolit yang menguap. Endapan ini akan menghambat aliran arus listrik sehingga harus dibersihkan. Untuk membersihkannya cukup gunakan air panas dan sikat untuk membersihkan terminalnya. Bila baterai sudah soak atau tidak dapat diulang lagi, baterai harus diganti dengan yang baru. Penggantian baterai juga harus dilakukan jika baterai terlihat menggelembung atau terjadi kebocoran di kontak baterai. Jadi untuk baterai ini biasanya untuk baterai basah, masalahnya ada di kerak elektrolitnya ini, dan caranya adalah dengan membersihkan menggunakan air panas dan sikat. Beda halnya dengan baterai kering. Baterai kering bila sudah tidak bisa soak atau tidak bisa di cas lagi, biasanya itu langsung diganti dengan yang baru. Oke. Kita menuju yang kedua adalah perbaikan sekring. Oke, di sini perbaikan sekring yang sudah putus tidak dapat diperbaiki dan harus diganti. Proses penggantiannya sangat mudah, yaitu dengan mencabut sekring lama dan mengganti dengan yang baru. Perhatikan juga rumah sekring dan kabel-kabel yang terhubung dengan sekring sebelum mengganti sekring. Nah, untuk sekring jenis sepeda motor biasanya menggunakan sekring seperti ini, seperti yang digambar samping kanan. Dan untuk sekring yang putus biasanya sekring di tengahnya tidak menyambung atau seperti gambar ini. Ini sekring yang menandakan sekringnya putus atau harus diganti. Dan ini adalah sekring yang masih bagus. Dan juga jangan lupa memperhatikan kabel-kabelnya, terutama kabel ke aki seperti gambar yang di samping sini, samping kiri. Oke, kita langsung menuju yang ketiga adalah perbaikan speedometer dan odometer. Nah, perbaikan speedometer dan odometer saling berkaitan karena jika speedometer tidak bekerja, odometer juga tidak akan bekerja. Jika speedometer tidak bekerja saat sepeda motor bergerak, komponen yang sering menjadi penyebabnya adalah kabel speedometer atau sensor kecepatan. Penggantian sensor kecepatan cukup mudah, yaitu dengan mencari lokasi sensor kecepatan, melepasnya, kemudian menggantinya dengan yang baru. Nah, untuk sensor percepatan atau kecepatan biasanya ada di roda depan. Nah, ini untuk sensornya. Biasanya untuk kerusakan pada sensor itu bisa kita lihat banyaknya kotoran dan juga magnet yang patah. Ini merupakan suatu kejadian yang dimana sering terjadi pada sepeda motor di speedometernya atau kerusakan di sepeda motornya. Oke, kita lanjut aja. Nah, untuk yang keempat adalah perbaikan takometer. Takometer sangat jarang mengalami kerusakan. Jika rusak, biasanya terdapat pada kabel yang putus maupun panel instrumen yang tidak dapat terbaca. Pada sepeda motor injeksi yang data putarannya diperoleh dari ecu, jika ecu rusak, takometer mungkin juga akan mengalami gangguan. Bila sumber kerusakan berasal dari ecu, langkah perbaikannya adalah mengganti unit ecu atau ecu tidak dapat karena ecu tidak dapat diperbaiki. Jadi untuk takometer ini biasanya jarang mengalami kerusakan. Tapi bila rusak, biasanya untuk motor injeksi itu dicek dulu dari ecunya. Apabila ecunya rusak, mungkin itulah penyebabnya. Oke, kita lanjut aja.
Nah, dan yang kelima adalah perbaikan pengukuran volume bahan bakar. Di sini kerusakan pada pengukuran volume bahan bakar lebih banyak disebabkan oleh komponen pengirim sinyal yang ada di dalam tangki. Jika kerusakannya disebabkan oleh kotoran yang menumpuk, proses perbaikannya cukup dengan membersihkan plat kontak. Jadi di sini untuk masalah di volume bahan bakar tangki itu biasanya kerusakannya adalah di kotoran yang menumpuk. Jadi di sensornya itu kotoran yang menumpuk banyak, jadi perlu dibersihkan. Nah, untuk cara perbaikannya cukup mudah dengan melepas atau mencari dulu tangkinya dan mencari ini rumahan sensor yang ada di dalam tangki dan melepasnya. Biasanya ada 4 baut. Biasanya 4 baut ini apa mur 10 biasanya. Nah, ini dilepas, tinggal lepas dan bersihkan pakai bensin atau ya pakai bensin biasanya yang lebih bagus itu. Oke. Yang keenam adalah perbaikan pengukuran sensor suhu. Jadi, komponen yang sering mengalami kerusakan pada sistem pengukuran suhu mesin adalah sensor suhu, yang dimana ketika sensor suhu rusak harus diganti dengan yang baru. Untuk penggantian sensor suhu yang terpasang di saluran cairan pendingin mesin, air radiator harus dikuras terlebih dahulu. Jadi untuk sensor suhu ini biasanya yang rusak adalah pengukuran sensor suhu, biasanya yang rusak adalah di sensornya, sensor di dalam mesinnya. Jadi untuk menggantinya ya cukup mudah, kita dapat melepaskan sensor ini yang ada di mesin. Biasanya ini motor Honda, ini mesin motor Honda. Ini biasanya dilepas menggunakan kunci, jadi dilepas dan diganti dengan yang baru. Ini tidak bisa diperbaiki, tetapi harus diganti dengan yang baru. Dan untuk biasanya yang cairan mesinnya pendingin atau air itu harus dikuras terlebih dahulu biasanya. Oke. Nah, mungkin untuk pembelajaran kita kali ini cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan tetap jaga kesehatan, dan juga terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.